Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Siddhartha Pasuruan, The Multicultural of University. Saya Putri Dasi Andriani sebagai pembicara pertama. Saya Laila Tulsadia sebagai pembicara kedua. Dan saya Dian Feradia sebagai pembicara ketiga. Kami berdiri dalam posisi kontra terhadap mosi Bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, berbicara tentang keadilan pemilu pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilu seharusnya dilakukan secara luber dan jurdil. Pada kenyataannya, laporan Bawaslu pemilu 2019 terdapat 21.000 lebih yang merupakan total laporan dugaan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, serta pelanggaran hukum lainnya yang masuk dalam laporan Bawaslu. Dan sekitar 22% laporan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena belum mampu memenuhi syarat formil dan syarat material. Hal ini menunjukkan proses pemilu 2019 belum mampu memberikan keadilan secara penuh serta menangani persoalan-persoalan sengketa dalam pemilu. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu, termaktub dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan proses sengketa pemilu. Sedangkan sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Namun, pada kenyataannya, persoalan-persoalan yang masuk dalam laporan di Bawaslu dan diproses oleh Bawaslu dan hasil dari Bawaslu itu sendiri baru bisa selesai setelah hasil rekapitulasi di KPU RI. Sementara itu, keputusannya antitesis dengan hasil rekapitulasi di MK. Dari sinilah Bawaslu dianggap tidak berwenang karena keputusan dari Bawaslu keluar setelah hasil rekapitulasi di RI. Dewan Juri yang amat terpelajar. Pada saat itu juga, para calon melakukan gugatan sengketa hasil kepada Mahkamah Konstitusi, yang pada kenyataannya hasil di MK tidak sesuai dengan hasil di Bawaslu. Jadi, para calon merasa tidak mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Padahal, proses di Bawaslu ini sudah menunjukkan keadilan dari itu sendiri. Tetapi, karena keputusannya keluar setelah hasil rekapitulasi di KPU RI, maka hasil di Bawaslu ini dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Dari sinilah benturan dan tumpang tindih terjadi. Artinya, proses pemilu di tahun 2019 masih belum bisa dikatakan menjamin keadilan bagi pemilih, peserta pemilu, dan juga penyelenggara. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana hasil pemilu berkeadilan jika dalam prosesnya masih terdapat unsur-unsur yang tidak berkeadilan? Berbicara penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu sebelum penetapan hasil KPU selama ini tidak terjadi perdebatan. Namun, penetapan pelanggaran dan sengketa proses pemilu pasca penetapan hasil KPU secara nasional menimbulkan pertanyaan yang berat besar. Siapakah yang berwenang? Padahal jeda waktu antara penetapan hasil KPU hingga penetapan putusan Mahkamah Konstitusi masih cukup panjang, sehingga dalam hal ini dapat memungkinkan terjadinya res vakum. Dengan adanya kekosongan hukum ini merupakan peluang untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Dewan Juri yang terhormat, perwujudan keadilan pemilu tidak lepas dari 3 pilar pemilu, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih. Dalam perwujudannya, maka diperlukan yang pertama, penguatan kewenangan lembaga Bawaslu agar mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, penguatan integritas pengawas pemilu, baik pengawas pemilu TPS hingga Bawaslu Republik Indonesia. Yang ketiga, penguatan pemahaman kepada peserta pemilu dan masyarakat pemilih agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan secara waktu yang telah ditentukan. Pemilu adalah milik kita bersama, sukses pemilu, sukses kita bersama. Keadilan pemilu, keadilan kita bersama.